Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali viral sebuah majelis yang seharusnya menebar ilmu dan kebaikan, kini justru berubah menjadi panggung dagang dan kebencian. Kita tahu bahwa Gus Nur bersama dengan Roy Suryo dan Dr. Tipah akhir-akhir ini sering berdampingan, di mana Gus Nur sambil ceramah lalu kemudian menggandeng Dr. Tipah dan Roy Suryo untuk tampil menjajakan buku yang berjudul White Paper Jokowi, yang saya kira ini isinya hanyalah fitnah semua, isinya adalah kebohongan semua yang sengaja mereka sebarkan untuk menyasar orang-orang Islam yang selama ini mungkin menjadi jamaah aktif Gus Nur, dijadikan makanan empuk oleh para pemburu ijazah palsu Pak Jokowi. Dan lebih parahnya sahabat, karena kemudian dalam video itu Gus Nur mengatakan bahwa membeli buku ini adalah merupakan bagian daripada ibadah. Lalu seperti biasa dengan nada murka ia melontarkan doa laknat untuk para pemimpin negeri ini. Mulai katanya yang dari Jakarta, yang mungkin maksudnya Gibran, Solo, Pak Jokowi, sampai ke Medan. Dan itu mungkin Bobi ya, menantunya Pak Jokowi. Tentu yang menjadi pertanyaan sederhananya adalah, sejak kapan ibadah dijual lewat kebencian? Sejak kapan mimbar dakwah berubah jadi pasar fitnah? Inilah wajah baru sahabat ya, dari komersialisasi kebencian yang dibungkus agama. Dan itulah yang dimainkan oleh mereka para pemburu ijazah palsu, terutama Panci Tipa yang menggandeng penceramah kucluk namanya Gus Nur. Untuk lebih jelasnya coba kita lihat video singkatnya. Selamat berjuang, bantu doa, beliau support doa. Bukunya diborong, saya belum beli bukunya, hari ini saya beli ya. Beli bukunya karena insya Allah itu akan jadi nilai ibadah. Bantu doa, mudah-mudahan kezaliman ini akan segera dihancurkan sama Allah ya. Mulai dari pusat sampai daerah, Solo, Jakarta sampai Medan dihancurkan sama Allah. Insya Allah kalau kepalanya mati, ternak-ternaknya mati semua nanti, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan sahabat ya, Gus Nur dengan enteng berkata membeli buku ini adalah merupakan ibadah. Padahal kita tahu bahwa dalam Islam ibadah itu tidak bisa dikonversi dengan uang atau barang. Ibadah adalah niat, bukan transaksi. Dan menjual kebencian lalu menyebutnya pahala, saya kira ini adalah bentuk penodaan spiritual yang dilakukan oleh gerombolan Panci CS ini, yang dimotori oleh Gus Nur, yang merupakan pesakitan di negeri ini, yang memang kita tahu bahwa dia memiliki kebencian yang sangat akut terhadap Pak Jokowi sahabat. Tega-teganya mereka semua ini mengaburkan makna suci ibadah menjadi alat jualan propaganda. Saya kira itulah bentuk paling halus dari penyimpangan nilai agama yang mencoba mereka kemas dengan wajah ustaz dan ceramah yang didampingi oleh yang namanya akademisi dan peneliti abal-abal. Kita tahu semua bahwa mereka ini lagi bertiga terus menerus mengkapitalisasi isu ijazah Jokowi baik di mimbar-mimbar ceramah sambil menjajakan buku, memanfaatkan kode berulang masyarakat yang selama ini memang sangat proaktif ketika Gus Nur yang datang ceramah. Ya boleh jadi ini memanfaatkan kaum-kaum yang ikut sama Gus Nur untuk diambil pundi-pundi keuangannya, dipakai membiayai mereka semua ini yang lagi berjuang katanya menegakkan kebenaran dengan merungkatkan ijazah Pak Jokowi. Buat saya ini sungguh menyedihkan ya. Bayangkan di tengah jemaah yang sangat sederhana, mereka menjual buku penuh fitnah seolah itu adalah merupakan kebenaran suci sahabat. Buku itu saya kira bukan ilmu, tapi hanyalah propaganda politik murahan yang dibungkus gaya religius oleh Gus Nur. Dan inilah cara licik
memanfaatkan kepercayaan umat, mengubah ceramah jadi pasar, dan menjadikan agama sebagai komoditas emosi. Gus Nur dengan sangat kurang ajar melaknat para pemimpin bangsa kita dan bahkan menyampaikan dengan lantang beberapa kota di Indonesia ini yang kita tahu sandarannya kemana. Misalnya ketika dia bicara mulai dari Jakarta, itu kan sebenarnya diarahkan kepada Gibran yang hari ini mau menjabat sebagai wakil presiden. Lalu kemudian dia menyebut Solo, itu kan mengarah kepada Jokowi. Melaknat yang di Medan, itu kan menantunya Pak Jokowi, Bobi Nasution. Sehingga buat kita ini, sejak kapan yang namanya seorang ustaz berhak melaknat pemimpin hanya karena berbeda pandangan politik? Nabi saja tidak pernah melaknat umatnya meski ditolak dan dihina. Sehingga buat kita semua ini yang waras ya, ketika mimbar kemudian berubah jadi alat pelampiasan dendam, maka yang keluar saya yakin bukan dakwah, melainkan kutukan dengan wajah agama sahabat. Roy Suryo, Dr. Tipa, dan Gus Nur, tiga figur yang kehilangan kredibilitas di bidangnya masing-masing. Kini mereka bersatu dalam satu agenda, menyerang mantan Presiden Jokowi atau Presiden ke-7 Republik Indonesia dengan narasi palsu. Jadi semua yang ada pada diri Pak Jokowi dan keluarganya itu palsu menurut para kuclu ini. Dan sekali lagi yang paling kita sayangkan karena itu dilakukan di atas mimbar-mimbar agama sambil menjajakan buku yang isinya semua adalah kebencian. Ini yang sangat kita sesalkan. Karena mereka tahu, mereka sadar betul bahwa di era digital ini fitnah yang heboh lebih cepat viral daripada kebenaran yang tenang. Dan itu yang mereka mainkan setiap saat, sahabat. Oleh karena itu saya yakin bahwa ketika kebohongan disampaikan di atas mimbar, maka yang rusak saya kira bukan saja penuturnya, tapi yang paling mengkhawatirkan adalah para jamaah kasih yang mendengarnya. Yang mereka sesungguhnya di antara mereka ada yang datang ikhlas di majelis-majelis itu untuk belajar agama. Tetapi mereka para aktor-aktor kebohongan di negeri ini itu memanipulasi pengetahuan agama, menjadikan itu alat untuk mengkerangkeng umat, dijadikan alat untuk mendoktrin umat, dan pada akhirnya mereka peras secara tidak langsung dengan menjajakan buku yang isinya kebencian dan kebohongan itu. Itulah yang mereka lakukan ini semua. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini, kemudian mereka yang awalnya mungkin tertarik membeli buku itu, mudah-mudahan mereka berpikir 1000 kali lipat untuk membelinya. Sebab apa? Isinya itu betul-betul sampah, hanya kebohongan dan fitnah. Karena apa yang disampaikan di mana-mana selama ini, baik itu di podcast-podcast, di YouTube, di media-media nasional, kalau mereka tampil pasti kurang lebih seperti itu isinya. Di mana di dalamnya kalau tidak fitnah, bohong, dan kebencian yang dibungkus dengan embel-embel yang disebut dengan akademisi dan penelitian. Itu kan kedok saja itu. Supaya apa? Supaya mereka kelihatan elegan, supaya apapun yang mereka lakukan kelihatan terhormat, kan begitu. Jadi bajingan betul ini. Nah, kalau ini dibiarkan terus-menerus, maka cepat atau lambat umat akan mulai percaya bahwa yang namanya mencaci itu adalah bagian daripada perjuangan, dan menghina pemimpin adalah bagian dari jihad. Ini kan sangat berbahaya. Padahal sejatinya mereka sedang diseret ke dalam jurang kebencian yang tak berujung. Dan ini adalah realitas kelam zaman ini, sahabat. Ketika kebencian dijual dengan label ibadah, Gus Nur, Roy,
TIPA CS. Saya kira bukan sedang berdakwah, tetapi mereka sedang berbisnis dengan sentimen umat. Jadi saya kira kritik itu boleh saja, tapi jangan jadikan Tuhan sebagai alat untuk memfitnah, apalagi menjual fitnah. Karena yang namanya kebenaran itu pada hakikatnya dia tidak butuh panggung. Dakwah seharusnya mencerahkan, ibadah tidak bisa dibeli dengan buku kebencian, bosku. Dan dakwah itu seharusnya mencerahkan, bukan membakar. Agama seharusnya menyatukan, bukan memecah sebagaimana yang mereka lakukan ini. Oleh karena itu, sahabat-sahabat sekalian, saya yakin dan percaya rakyat hari ini sudah semakin cerdas. Dan saya sendiri sangat berharap mudah-mudahan dengan video ini mampu sedikit memberikan edukasi, agar apapun yang disampaikan oleh mereka para kucuk pemburu ijazah, terutama kalau dia sudah bicara agama, jangan percaya. Karena itu semua hanya kamuflase, jurus untuk mengkerangkeng umat, untuk menaklukkan kalian agar kalian mendengar apapun yang mereka sampaikan. Apalagi mereka punya agenda mau menjual buku. Saya kira demikian ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.